Oke, coba saya lihat yang belum nyalain kamera. Ini dari Oke, ini Kuaran Bonang. Oh iya, untuk format namanya. Baik, nama silahkan diganti. Kuartir ranting mana underscore nama kakak. Baru kemarin tapi juga bisa ada dua kerja Kak Lailan ya diganti Kuara dari kami juga bisa dilakukan sudah berkali-kali kemarin ke Jumat dan Jumat yang namanya belum sesuai dengan sampaikan silakan diganti. Dan untuk kamera yang masih dinonaktifkan silahkan segera diaktifkan. Seperti itu ya kakak-kakak. Silakan untuk Oppo A5s menyalakan mikrofon di mute ya. Oke. Kita nanti ada sesinya kok ngobrol-ngobrol gantian. Oke, kakak-kakak udah siap ya untuk sesi kali ini? Silakan rekan-rekannya yang belum bergabung diajak untuk segera bergabung. Tetap di sana, tetap mematuhi protokol kesehatan dan jaga jarak kakak-kakak. Karena kesehatan kakak-kakak itu penting dari apapun. Oke, nah udah siap dengan alat tulis? Silakan kakak beri waktu 1 menit cukup ya untuk mengambil alat tulis masing-masing. Boleh ambil air minum untuk nanti kalau haus minum silahkan. 1 menit silahkan mengambil alat tulisnya masing-masing ya. Oke, sudah? Alat tulisnya sudah ada? Coba ditunjukkan ke kamera alat tulisnya. Oke, sudah. Oke. Baik. Sebelumnya, rekan-rekan sudah bergabung di grup Telegram yang sudah disediakan oleh panitia ya. Bagi yang belum bergabung, silakan bergabung karena nanti apapun informasi yang akan kami berikan itu kami share di grup Telegram. Oke? Nah, jangan lupa juga untuk selalu disimak grup Telegram tersebut. Nanti saya di sini selaku Lurah Putri akan menyampaikan tata tertib dari kecamatan maupun kelurahan akan saya bagikan di grup Telegram seperti itu ya. Nah, baik. Sembari menunggu rekan-rekan yang belum hadir di depan kamera ini, mungkin bukunya ada di mana? Kita mengulaslah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu pentingnya kaderisasi pemimpin muda guna menyongsong Pramuka Jaya.
Oke. Sekali lagi saya ingatkan, untuk format nama adalah kuartir ranting underscore nama. Misal, kakak dari kuartir ranting Meranggen, namanya Anissa. Silakan diisi Meranggen underscore Anissa. Seperti itu. Bisa diindahkan informasi ini ya. Masak. Oke. Dan untuk speaker, untuk mic silahkan di mute semuanya. Kalau nanti sewaktu-waktu dari saya atau dari pemateri nanti ingin agar kakak-kakak meng-unmute, silahkan di unmute. Seperti itu ya Kak. Baik, nah sebelumnya ini adalah hari pertama dari kegiatan Raimuna ke-6 Kuartir Cabang Demak tahun 2020. Nah, rekan-rekan tentunya sudah tahu bagaimana jargon kegiatan Raimuna ini kan, yang sudah kakak share di sosial media dari Dewan Kerja Cabang Demak. Barangkali ada salah satu dari kakak-kakak ingin menyampaikan gimana sih jargon dari kegiatan Raimuna Cabang yang ke-6 Kuartir Cabang Demak tahun 2020. Adakah yang ingin menyampaikan kakak-kakak? Tidak ada? Baik, kali ini akan saya sampaikan, tapi nanti di akhir sesi ini kita praktek bareng-bareng ya, gimana jargon dari kegiatan Raimuna Cabang ini. Ini dari langsung ke jargon ya. Raimuna Cabang 2020, Improving Creativity, We Are Unity. Kita bisa, yakin bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Let's do it ya. Ulangi sekali lagi ya. Raimuna Cabang 2020, Improving Creativity, We Are Unity. Kita bisa, yakin bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Let's do it. Oke, seperti itu ya. Bisa dipraktekkan nanti setelah kita sesi kali ini. Nah, mengingat kita ini adalah materi pertama di hari yang pertama ini, nanti akan ada sesuatu yang disampaikan oleh kakak di sebelah saya. Nah, ini di sebelah saya adalah Kak Anissa selaku 02 Dewan Kerja Cabang Demak. Di sini akan menyampaikan sesuatu untuk kegiatan hari ini dan diarahkan untuk kegiatan hari ini dan seterusnya sampai akhir kegiatan. Nah, kepada Kak Anissa Hidayati, saya persilahkan. Ya, baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat berkegiatan, selamat berdinamika untuk rekan-rekan peserta Pinkon maupun pendamping di kegiatan Raimuna Cabang ke-6 Kuartir Cabang Demak tahun 2020. Baik kakak-kakak yang sudah mengikuti dan ikut mensukseskan berjalannya kegiatan upacara pembukaan, saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya untuk pagi hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa suatu kekurangan apapun. Baik, terima kasih Kak Linda untuk kesempatannya. Jadi saya di sini akan memberikan informasi terkait materi yang pertama, yaitu mengenai jumpa tokoh. Untuk pagi hari ini ada informasi yang mendadak, begitu Kak Linda. Informasi perihal jumpa tokoh yang seharusnya pagi hari ini ada diisi oleh Kak Nasir sendiri selaku Ketua Kuartir Cabang Demak dan selaku pembina upacara. Akan tetapi beliau berhalangan hadir karena ada kepentingan yang memang sangat mendadak juga yang harus mengutamakan tidak bisa meninggalkan seperti itu Kak. Jadi tadi diamanatkan oleh saya untuk memberikan informasi pada kegiatan jumpa tokoh kali ini. Jadi Kak Nasir mohon maaf tidak bisa menemani kakak-kakak peserta Pinkon maupun pendamping yang sudah hadir di room Zoom pada pagi hari ini. Karena beliau mengamanatkan kepada saya, maka saya harus menyampaikan gitu ya, karena amanat harus disampaikan. Mungkin untuk kakak-kakak operator mengenai slideshow tema pada jumpa tokoh pagi ini bisa dibantu. Untuk kak operator bisa dikirimkan ke siapa? Oke, sambil menunggu PowerPoint yang akan saya tampilkan, silakan untuk rekan-rekan peserta menulis tugas dari Kak Nasir untuk materi pada pagi hari ini. Silahkan nanti rekan-rekan peserta untuk membuat video percakapan atau video wawancara masing-masing sangga bisa mewawancarai satu tokoh yang penting di kuartir rantingnya. Oke, saya ulangi. Tugasnya adalah kakak-kakak peserta silahkan membuat video berdurasi minimal 2 menit. Durasi 1 menit tentang wawancara tokoh atau tokoh terpenting, tokoh yang memang itu sangat berpengaruh di kuartir ranting jenengan. Kemudian setelah wawancara dilakukan, silakan untuk mengunggah di akun sosial media Dewan Kerja rantingnya masing-masing dan jangan lupa untuk tag ke Instagram Dewan Kerja Cabang, kemudian atau format sudah saya berikan ke masing-masing Pinkon seperti itu. Nah, bagi kakak yang ingin bertanya, silakan bisa langsung tulis di kolom komentar atau di chat room ruang Zoom pada pagi hari ini seperti itu. Oke, untuk operator itu di room chat bisa dibuka, Kak. Apakah ada yang bertanya?
Ada yang bertanya Kak dari Linda Sukma. Ini untuk IG-nya apa Kak? Oh belum, berarti belum ini follow akun IG DKC ya? Ya. Ya baik, itu siapa yang tanya tema? Kak siapa? Dari Diki Burhan. Oke Kak Diki Burhan, saya langsung menjawab. Dan untuk kakak-kakak sekalian, untuk tema sendiri adalah kepemimpinan atau kaderisasi seorang pemimpin itu seperti apa. Jadi durasi video 1 menit, silakan masing-masing sangga untuk membuatnya dan diunggah di akun sosial media Instagram Dewan Kerja Rantingnya. Dan batas pengumpulannya adalah di hari Minggu pukul 23.59. Satu sangga, satu tokoh, ya Kak. Jadi totalnya kan ada 4 video, betul Kak Linda? Iya betul. Oke. Satu sangga adalah satu tokoh, jadi nanti totalnya dari masing-masing DKR itu mengunggah 4 video wawancara dengan tokoh yang penting di kuartir rantingnya. Contohnya kakak bisa wawancara dengan ketua kuartir rantingnya, bisa wakabina mudanya, atau yang memang berperan aktif di kepramukaan kuartir ranting kakak sekalian. Untuk bahasanya sendiri terserah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan seterusnya. Kemudian ada lagi tuh yang atas tuh. Siapa? Untuk format hashtagnya dan tag Instagram sudah kami share di grup koordinasi Pinkon dan Pindamping sesuai dengan format. Nanti silakan tag di akun Instagram Dewan Kerja, kemudian Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Nasional, kemudian Kuarda dan Kuarnas, dan jangan lupa tag di Instagramnya Ketua Kuartir Cabang Demak, begitu. Ingat ya Kak, untuk deadline-nya adalah hari Minggu pukul 23.59. Nanti kami dari panitia akan ada reward. Nah, reward ini adalah diperuntukkan untuk seluruh rekan-rekan peserta yang memang dinyatakan aktif di setiap sesi materinya. Jadi ketika nanti teman-teman memiliki pertanyaan yang unik dan bisa menjawab pertanyaan dari narasumber, itu akan kami berikan reward yang akan kita sampaikan pada saat pengambilan Tiska dan Piagam. Ya baik, untuk rekan-rekan Pinkon dan kakak Pindamping silakan mencatat tugas di hari pertama. Walaupun ini tidak jadi Kak Nasir yang mengisi, tapi saya harapkan semangat Raimuna Cabang terus bergelora di masing-masing kuartir rantingnya. Jangan lupa kakak-kakak untuk setiap harinya atau setiap sesinya bisa mengunggah foto dokumentasi di akun sosial media kakak-kakak sekalian. Dan nanti kita akan cari caption terunik. Terunik, terinspiratif, dan banyak like-nya. Begitu ya? Ya. Boleh diunggah, kita kasih ketentuan aja ini Kak Linda. Gimana Kak nih enaknya? Jadi nanti wawancara kan rantingnya mengunggah video wawancara. Ya. Kita nanti akan memberikan reward berupa caption terunik dalam arti menyangkut sopan santun, tidak ada berbau sara, pornografi dan sebagainya. Kemudian caption yang inspiratif karena ini berkaitan dengan sosok kaderisasi kepemimpinan muda. Jadi kita akan mencari caption terinspirasi dan like foto terbanyak. Begitu Kak Linda? Like video terbanyak. Iya, like begitu ya? Oke, akan ada reward nih. Berarti bisa di-share-share ke teman-teman yang lain. Ya, betul. Biar like-nya semakin meningkat ya Kak? Jadi nanti kita lihatnya di masing-masing kuaran kakak-kakak, kita cari like terbanyak, nanti kita berikan reward. Oke, ada yang tanya nih, captionnya pakai bahasa lain boleh pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, Iya. bahasa Arab, Iya, boleh ya? sekali. Boleh sekali. Oh, captionnya ya? Oh iya. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa lah, bisa. Oke. Tapi untuk wawancaranya monggo. Kalau biasanya wawancara dengan tokoh itu enaknya pakai bahasa Indonesia. Iya benar Kak. Soalnya juga kita kan umum ya nanti Ya, yang betul. yang nonton. Oke. Kak, ada live streaming YouTube nggak? Ya, operator sudah melambaikan tangan, berarti tandanya tidak ada. Tidak ada Kak. Karena ini delalahnya juga Kak Nasir tidak bisa. Iya. Jadinya antara sedih tapi kita harus semangat. Tetap semangat dong Kak. Karena Iya. ini kan juga kegiatan terbesar gitu loh. Oke, yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan Iya. penegak dan panitia di kuartir cabang Demak. Benar sekali. Oke, sambil menunggu PowerPoint sudah apa belum ya? Ya. Ada kakak yang ingin menyampaikan pesannya langsung, bisa raise hand. Bisa langsung nanti nyalakan kamera, nyalakan mikrofonnya. Gimana kakak-kakak? Oh iya, untuk room chat ini nanti daftar hadirnya tidak usah di room chat seperti itu, karena nanti room chat untuk komunikasi kita saja ya, seperti itu. Jadi nanti supaya pertanyaan dan juga absen dari rekan-rekan atau bercandanya ada kok waktunya sendiri. Jadi kalau lagi sesi seperti ini silakan untuk room chat dikondisikan, oke? Untuk Oppo A5s silakan diganti namanya. Ini ada Kak dari Karanganyar, Sangga Putri 1. Maaf Kak, sebelumnya bisa ditulis di chat ini tugasnya karena kurang jelas Kak. Baik, nanti akan disampaikan lebih jelasnya lagi di grup Telegram. Jadi rekan-rekan yang belum bergabung di grup Telegram bisa segera bergabung karena di dashboard udah ada linknya, silakan tinggal bergabung saja dan mengikutilah informasi yang akan kami share seperti itu. Untuk Oppo A5s saya ingatkan sekali lagi, silakan di rename sesuai nama yang sudah kami tentukan dengan format yaitu kuartir ranting underscore nama kakak masing-masing. Oke? Gimana Kak, udah siap? Oke, berkaitan mengenai kaderisasi pemimpin muda nih Kak Linda. Ada nggak sih tokoh inspiratif dari Kak Linda sendiri mengenai pemimpin muda di kuartir cabang Demak? Ada nggak? Mungkin kakak andalan kita atau orang di sekitar kita? Iya ada Kak. Siapa? Kak Zuhal Laila, selaku Wakabina Muda Tegak dan Pandega. Kenapa Kak Lila? Kak Lila itu luar biasa sekali karena sudah pintar dengan predikat kemarin lulus dengan predikat sarjana cum laude ya, yang terbaik seperti itu. Dan beliau itu selaku kayak masih muda tapi pengalamannya sudah sangat luar biasa dan dalam mengatur problem solving itu sangat luar biasa seperti itu loh Kak. Jadi salut banget seperti itu. Oh ya, ini kok malah jadi kayak Tunas Mandiri Podcast ya. Kalau saya di sini tuh hawanya tuh Tunas Mandiri Podcast. Nggak apa-apa ya kakak sekalian. Karena memang ini juga kebetulan Kak Linda, karena saya juga setelah upacara selesai langsung Kak Nasir tidak jadi. Wah langsung puyeng. Iya tadi barusan banget ya Kak soalnya. Semalam juga sebenarnya kan Kak Nasir sudah ke sini. Ya sudah ke sini, sudah mengiyakan bahwasannya bisa, tapi akan tetapi tadi dapat panggilan telepon yang memang beliau harus ke sana. Iya, sangat-sangat urgent benar. Ya, jadi ya sudah, tidak apa-apa. Jadi kita ambil alih jumpa tokoh ini dengan kegiatan Tunas Mandiri Podcast gitu ya. Ya, baik rekan-rekan Pinkon Pindamping, bagi yang ingin
mengutarakan pendapatnya, mengutarakan yang memang tidak jelas, kurang jelas, silahkan tanyakan di grup koordinasi Pinkon dan pendamping begitu. Karena nanti hubungan kita melalui grup tersebut, silakan kakak untuk menanyakannya langsung saja di grup. Karena kemarin ada yang bilang, Kak kalau tanya tuh jangan personal chat. Nah gimana orang ada yang personal chat, masa enggak juga dibales gitu. Oh seperti. Oke sudah, ya ini kakak saya sudah share screen PowerPoint dari Kak Nasir yang dititipkan kepada saya. Ini minta tolong diizinkan untuk share screen, Kak. Oke, itu bisa dihilangkan. Nah, oke, pentingnya kaderisasi pemimpin muda guna menyongsong Pramuka Jaya. Jadi tema ini merupakan tema yang pas sekali sesuai dengan tema dari Raimuna Cabang, yaitu mana nih? Peran pramuka sebagai parameter pelopor pemuda. Jadi kenapa tema ini kita ajukan sebagai kegiatan di Raimuna Cabang, ke-6 Kuartir Cabang Demak, karena peran pemuda di era saat ini sangat penting sekali. Kader-kader pemimpin muda inilah yang nantinya bisa menggantikan pemimpin yang lama sebagai generasi yang memang baru, generasi masa kini, generasi milenial kita sebutnya, generasi yang dimana tidak boleh haus akan pengetahuan, harus menggali pengetahuan, harus menggali teknologi informasi yang semakin hari atau semakin tahun semakin banyak sekali inovasi, kemudian banyak sekali kreativitas anak muda yang harus disongsong atau dibanggakan begitu. Jadi Kak Nasir menyetujui tema pentingnya kaderisasi pemimpin muda guna menyongsong Pramuka Jaya. Pramukalah setitik kaderisasi ini ada dan nyata, begitu ya Kak Linda? Iya, memang karena gerakan ini sendiri juga mewadahi agar para pemuda itu kedepannya bisa berjalan dengan baik dan bisa mengaplikasikan apa yang ada di Trisatya dan juga Dasa Dharma. Ya, betul sekali. Mungkin kakak-kakak yang ada di sini yang nantinya akan membuat video wawancara dengan dengan tokoh di Kuartir Rantingnya, mungkin bisa harus mendengarkan dulu materi ini, harus seksama dulu karena supaya nanti yang ditanyakan atau disampaikan ke Kuartir Rantingnya ada dan bisa diimplementasikan begitu. Iya. Jadi kita saring dulu pengetahuannya. Ya. Selanjutnya, next.
Halo Kak Panitia, suaranya nggak muncul nih Kak. Halo Kak Panitia, Kak DKC, Kak Sabto mungkin. Ya, ya. Suaranya nggak muncul Kak. Suaranya? Apakah sudah kembali terdengar? Oke, masuk suaranya. Sudah ya, Kak? Sudah Kak. Bahwasannya kita akan menggantikan estafet dari kakak kita yang dahulu, karena kita generasi muda yang memang dibentuk atau disiapkan untuk menerima inovasi atau teknologi baru dengan itu tadi disebutkan generasi milenial. Jadi kita menyambut generasi yang baru oleh siapa? Oleh teknologi yang semakin canggih, pengetahuan baru, kemudian inovasi-inovasi baru yang selanjutnya akan kita tanamkan di diri kita, dan nantinya kita juga akan menanam bibit-bibit baru, Kak Linda. Jadi kita juga menularkan lagi kepada generasi kita selanjutnya. Oke, next. Kaderisasi bukan hanya menciptakan kader yang hebat, menciptakan kader yang memiliki jiwa pemimpin, emosi yang terkontrol, kreatif, dan mampu memberi solusi. Nah, coba menurut Kak Linda nih, jiwa pemimpin sendiri yang berkaitan dengan emosi yang terkontrol itu seperti apa? Untuk yang poin emosi yang terkontrol, Ya. tentunya dalam apa ya, seorang pemimpin dalam menjalankan sebuah organisasi atau sesuatu yang dipimpinnya, tentunya itu dalam jalannya nggak pasti lurus terus Kak, otomatis belok kanan kiri seperti itu. Nah, apabila tidak mempunyai emosi yang terkontrol, dia tidak bisa membagi waktu antara organisasi tersebut dengan keseharian misal seperti itu Kak, maka dia akan pusing-pusing sendiri seperti itu. Jadi salah satu mungkin akan dia tinggalkan, entah itu
organisasinya terbengkalai, tidak berjalan dengan baik, atau mungkin di kesehariannya dia itu justru kayak orang linglung seperti itu loh Kak. Jadi emosi juga harus tetap bisa dikontrol selama dia menjadi seorang pemimpin seperti itu Kak. Dan pemimpin itu harus kreatif. Nah, kreatif dan mampu memberikan solusi. Ketika memang ada kendala atau ada permasalahan di dalam sebuah lingkupnya, kita anggap itu ada lingkup kepramukaan, pemimpin ini harus memberikan solusi yang solutif gitu ya. Kalau kata Bu Tejo harus solutif gitu. Sing solutif. Ya, itu. Jadi pemimpin ini harus mampu berpikir kreatif dan memberikan solusi untuk lingkup organisasinya. Iya, betul sekali. Tidak ada lingkup organisasi, tapi pemimpin itu bisa di mana saja. Benar, Gitu. benar. Lanjut. Kaderisasi kebutuhan atau keharusan. Nah, Kak Linda nih. Coba, menurut Kak Linda kaderisasi ini kebutuhan atau keharusan? Kaderisasi, di mana menanam bibit. Kalau menurut saya itu kebutuhan. Jadi sifatnya karena kita kan kedepannya itu kan bukan selamanya kita yang berada dalam kepemimpinan tersebut. Jadi kita itu harus menanam bibit, kita harus mengkaderkan siapa yang akan menggantikan estafet dalam kepemimpinan tersebut. Jadi sebenarnya kaderisasi itu formal non formal sih. Jadi boleh ada dan boleh tidak. Namun sifatnya ini sangat penting sekali karena yaitu kedepannya organisasi kita itu dipimpin oleh mereka akan seperti apa. Jadi apabila kita tidak mengkader dari sekarang, otomatis mungkin kedepannya tidak sesuai dengan harapan kita seperti itu Kak. Jadi sangat dibutuhkan untuk mengkader adik-adik kita seperti itu. Jadi kayak gini juga sangat sangat penting gitu pelaksanaannya seperti Salah itu. satu contohnya. Iya, seperti itu. Dan ini ada pesan nih dari Kak Nasir nih. Mengenai kaderisasi kebutuhan atau keharusan. Banyak dari kita sebenarnya masih tidak memahami hakikat dari adanya kaderisasi. Mengapa harus ada kaderisasi? Padahal proses kaderisasi sendiri bersifat bebas. Katakan Nasir nih, bebas yang dimaksud adalah proses tersebut tidak harus mutlak atau ada dan dilaksanakan. Karena kaderisasi hanya dilakukan jika dirasa perlu. Namun, dalam suatu organisasi sendiri, kaderisasi memang dirasa sangat penting untuk dilakukan. Karena proses ini berdampak jangka panjang. Hasil dari pengkaderan tidak dapat dilihat secara langsung dan instan. Dampaknya juga merupakan suatu proses belajar dan penyesuaian sesuai tujuan kaderisasi itu sendiri Kak Linda. Pada suatu keadaan atau kondisi di mana ia tinggal. Nih, pesan Kak Nasir adalah seperti itu. Jadi kaderisasi ini kita ibaratkan berarti sesuai dengan kebutuhan atau keadaan dari suatu proses yang dimana kita tinggal. Ketika memang organisasi itu membutuhkan kader-kader yang memang harus solutif, harus kader-kader yang unik, kader-kader yang sebagainya, semisal itu butuh, ayo. Kalau enggak, tidak masalah. Iya, gitu. Karena mutlak itu bebas keadaannya gitu loh. Ya, betul sekali. Menyesuaikan pada porsinya, seperti itu ya Kak ya. Kondisi keadaannya. Oke, dilanjut. Next. Terdapat kebebasan dalam melaksanakan kaderisasi. Ya, tadi yang saya sampaikan, karena kaderisasi hanya dilakukan jika dirasa perlu. Hasil dari pengkaderan dampaknya merupakan suatu proses belajar dan penyesuaian sesuai tujuan kaderisasi itu sendiri pada suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti kakak pada saat video wawancara bisa ditanyakan nih kepada tokohnya atau pemimpinnya, gimana sih pendapat kakak mengenai kader kepemimpinan di era sekarang. Betul nggak Kak Linda? Iya, seperti itu Kak. Karena jawaban-jawaban itu yang memang dibutuhkan oleh lingkupnya yang benar tadi, sekali. sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Betul. Nah, silakan nanti kakak bagi yang menjadi
penanya atau pewawancara, silahkan tanya kaderisasi ini bergunakah atau tidakkah di Gerakan Pramuka rantingnya kakak masing-masing. Nah, akibat apabila tidak dilakukannya kaderisasi. Oke, dilanjut dulu. Akibatnya apabila tidak dilakukannya kaderisasi ini ada beberapa akibat, yaitu ada 3 yang disimpulkan oleh Kak Nasir. Matinya organisasi. Hal ini dikarenakan 1, pergantian anggota, 2, peningkatan kemampuan, 3, adanya persaingan. Nah, akibat-akibat ini yang kadang kaderisasi ini tidak terlalu dipenting negatifnya. 3 poin ini yang penting. Tidak hanya di sekitaran setting organisasi, memang jika kaderisasi itu tidak dilaksanakan atau tidak dijalankan, akan timbul berbagai akibat-akibat, yang namanya akibat negatif ya konotatifnya. Akibat yang negatif yang pastinya merugikan anggota lingkup tersebut. Ada 3 sebuah organisasi. Seperti yang poin ketiga itu persaingan, Kak. Jadi kan kedepannya kan antar organisasi itu pasti otomatis akan berlomba-lomba menjadi yang lebih baik ya, seperti itu, Kak. Jadi kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, ya otomatis kedepannya ya akan kalah telak dengan organisasi yang memang sudah dikaderkan sejak awal, seperti itu. Seperti juga di poin pertama itu pergantian anggota, karena anggota yang lama yang tadi saya bilang ibaratnya adalah sesepuh-sesepuh dari lingkupnya itu tidak akan selamanya berada dalam satu organisasi, karena beranjaknya umur, beranjaknya generasi selanjutnya yang memang menuntut generasi lama ini untuk purna ya istilahnya, untuk menyelesaikan masa baktinya begitu. Yang kedua tadi meningkatkan kemampuan, yang dimana organisasi akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Tidak mungkin organisasi itu tidak melakukan hubungan atau interaksi antara satu dengan lainnya. Karena di interaksi inilah yang mengharuskan anggota suatu organisasi terus mengupdate atau meningkatkan kemampuannya. Ketika memang orang-orang itu terus tidak adanya kaderisasi, tidak mungkin. Orang itu pasti akan lelah dan akan meninggalkan organisasi tersebut secara pelan-pelan. Ibaratkan, halah rano sing gelem neruske aku terus. Biasanya ini terjadi di Ambalan. Di Ambalan dan di Dewan Kerja Ranting. Kadang, kok ya aku terus yang dikon rapat, aku terus yang iki, aku terus. Nah, hal-hal itulah yang akan menimbulkan efek-efek negatif atau perselisihan di dalam lingkup tersebut. Tadi juga yang disampaikan oleh Kak Linda, bahwasanya persaingan dengan organisasinya menyebabkan organisasi harus kompetitif untuk memenangkan persaingan. Yang disampaikan Kak Linda, betul bahwa persaingan inilah persaingan antara organisasi, persaingan antara individu ke individu juga mempengaruhi adanya konotatif negatif di dalam organisasi. Karena itu tadi, karena bosen ketemu dia terus tanpa adanya kader-kader baru, nggak ada masukan inovasi baru dan terjadilah perselisihan atau persaingan ketat seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, seperti di Gerakan Pramuka sendiri bahwasanya terdapat golongan-golongan kepramukaan, kalau tidak digolongkan tukaran gitu Kak Linda, karena kader-kader ada siaga, penggalang, penegak, pandega, sesuai dengan tupoksinya inilah yang akan membuat inovasi-inovasi baru, mengurangi akibat-akibat konotatif negatif tadi, supaya berjalan organisasi ini tidak stuck gitu ya, tidak cuma diam, mendengarkan, selesai. Iya, tidak diaplikasikan seperti itu ya Kak ya. Betul.
Nah, dilakukan agar tujuan gerakan pramuka juga tercapai. Nah, kalau tidak adanya golongan ini, siaga dapat materi penegak, penegak dapat materi pandega, ya itu terjadinya misalnya mumet gitu ya, karena tidak sesuai dengan tupoksi atau kader-kadernya. Karena juga belum sesuai belum siap untuk menerima yang seperti itu gitu loh ya, Mak. Betul sekali, karena maka digolongkan dengan usianya, digolongkan dengan pangkatnya, itulah yang mengakibatkan majunya dari kelompok lingkup tersebut. Nah, membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di gerakan pramuka ini sudah ada. Kita ada dasar Dharma Trisatya, itu adalah pedoman kita. Iya, betul sekali. Begitu ya Kak Linda. Yang dimana di dalamnya pun sudah ada sebagai kader bangsa yang menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pemuda yang terus tidak akan pernah putus untuk menjaga dan membangun negara, salah satunya ya pramuka. Di pramuka kita ditanamkan itu, belajar itu, berlatih untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Betul sekali. Dan pastinya mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidupnya. Maka ada satuan karya, disitulah dikembangkan lagi inovasi baru, pengetahuan baru, untuk apa? Untuk menunjang membangun negara kesatuan Republik Indonesia melalui gerakan pramuka. Oke, lanjut. Upaya kaderisasi gerakan pramuka melalui pemberian. Oke. Pemberian mengenai pengetahuan, pemahaman, kemudian keterampilan, pelatihan, dan pengembangan diri. Nah, disitulah mengakibatkan atau menjadikan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Adanya pemahaman, adanya pengetahuan, pelatihan, pengembangan diri di gerakan pramuka memunculkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang berkelanjutan dan diteruskan ke generasi atau kader-kader selanjutnya. Merupakan upaya pemberian kaderisasi. Jadi tidak cuma open recruitment Dewan Kerja Ranting, kemudian open rekrutmen satuan tugas, open rekrutmen Ubaloka Kuarti Cabang Demak. Tidak hanya itu, tapi kita juga harus memberikan berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, pelatihan kepada calon-calon kader. Tidak hanya kader oprek masuk pelompong, nggak tahu apa itu Ubaloka, apa itu Dewan Kerja Ranting, apa itu penegak bahkan. Jadi kita harus memberikan pengetahuan, pemahaman yang cukup untuk kader-kader kita selanjutnya supaya lingkup kita pun hidup. Begitu. Iya, benar sekali, karena melewati beberapa proses tahapan itu karena adik-adik kita bisa kedepannya tahu tujuan kita itu seperti ini, seperti itu ya Kak, diarahkan karena memang kita punya satu visi, satu misi dan kita harus merealisasikan hal tersebut seperti itu. Oke. Lanjut. Di samping itu, sebagai bagian dari kaderisasi di dalam gerakan pramuka, bahkan semua kegiatan dalam gerakan pramuka berorientasi mencetak peserta didik menjadi seorang pemimpin. Betul sekali. Contoh, dicontoh nih Kakak, di kegiatannya Dewan Kerja Cabang, baru saja kemarin kita laksanakan latihan pengembangan kepemimpinan, mencetak kader-kader pemimpin baru di lingkup Dewan Kerja. Itu merupakan salah satu implementasi adanya kaderisasi untuk calon pemimpin baru. Nah, bagi kakak sekalian, itu kalau ada pemberitahuan kegiatan tersebut, langsung ikut, inisiatif sendiri ikut. Karena apa? Itu memang
Tujuan kita untuk mencetak generasi-generasi baru, Iya, generasi yang paham akan kepemimpinan. Untuk apa? Untuk ditularkan atau disebarkan ke seluruh rekan-rekannya, seluruh rekan golongannya lebih tepatnya ya ya. tentunya itu kan untuk apa ya, arahan untuk dari kita untuk menjadikan mereka seorang pemimpin seperti itu dari sekarang seperti itu ya Kak Bu. Maksudnya bukan harus mereka menunggu dewasa sehingga mereka bisa menjadi pemimpin. Kita arahkan Betul mulai sekali. sejak dini seperti Ya. itu. Contoh kecilnya adalah menjadi pemimpin barung, pemimpin regu, pemimpin sangga seperti yang saat ini kakak lakukan, pemimpin sangga di kegiatan Raimuna. Kita ada 4 sangga, berarti ada 4 pemimpin sangga. Iya, betul sekali. Kemudian ada pemimpin, kalau di Pandega itu adalah pemimpin reka. Ya, reka, Ya, kerekaan seperti gitu. itu. Dari hal kecil itulah menjadi pemimpin di lingkungan kecil, di lingkup kecil pun bisa memberikan dampak yang besar. Betul sekali, karena kan mereka juga mengarahkan seperti itu Kak. Misal nih, hari ini ada sesi dan tentunya anggota-anggotanya dari sangga tersebut sebagai seorang pemimpin, sejatinya dia harus, ayo teman-teman kita gabung untuk di Zoom materi sesi ini kegiatan Raimuna, seperti itu seharusnya. Betul sekali Kak Linda. Berarti sangat penting sekali nih kakak sekalian adanya kaderisasi di dalam sebuah organisasi, khususnya di gerakan pramuka. Ya, lanjut operator. Oke, sudah selesai nih Kak Linda untuk materi atau amanat dari Kak Nasir yang harus saya sampaikan kepada kakak peserta Pinkon maupun pendamping yang hadir di room Zoom jumpa tokoh pada hari pertama di kegiatan Raimuna. Baik, karena materi sudah selesai, kita lanjut gimana kalau kita sharing-sharing, tanya jawab betul. ya Kak ya. Nah, biar nggak kesannya kita kok ngobrol berdua sendiri, kita juga pengen ngobrol bareng kakak-kakak juga yang lain. Silakan, apakah dari rekan-rekan dari mana yang mau bertanya atau berdiskusi lah dengan kita tentang kita lebih tepatnya sharing aja Kak. Ya, karena ini amanat dari Kak Nasir sudah saya sampaikan kepada kakak, jadi kita lanjutkan ke sesi sharing saja. Iya, betul. Boleh mengenai kegiatan Raimuna cabang atau bahkan kegiatan Raimuna daerah. Oh, boleh sekali. Boleh karena sekali. Ini kan sebentar lagi kan Raimuna daerah juga mau ada Hamin berapa ini ya? Hamin 17 atau Hamin 18 ya? Nah, seperti itu. Jadi ada tindakan gitu loh dari Raimuna cabang, mungkin kakak, wah kok seru, aku juga pengen ke Raimuna daerah deh, seperti itu. Mungkin mau nanya-nanya gitu. Ya, bagi kakak yang ingin bertanya silakan bisa tulis di kolom komentar Zoom di room chat atau bisa raise hand untuk langsung menyalakan mikrofon. Ya, Kak operator bisa dilihatkan peserta-pesertanya, Kak. Bisa dilihatkan peserta-pesertanya? Peserta-pesertanya. Ini Kak, ada pertanyaan nih Kak. Ya. Dari Kak Riandita. Kak Rian nih. Kak, apakah seorang pemimpin perlu pandai bicara atau tidak? Ini Kak, public speaking-nya nih Kak. Oke, dari koran mana ya? Oh, Kak, ini bisa di itu enggak? Kak Rian. Kak Rian bisa dinyalakan mikrofonnya? Dari koran Dempet ternyata ini Kak. Oke, dari koran Dempet. Bisa dinyalakan mikrofonnya, kita langsung tatap muka. Saya mau dengar nih suaranya Kak Rian. Saya juga pengen lihat nih wajahnya Kak Rian. Kak. Oke, tidak bisa? Oke, ya sudah. Oke, untuk Kak Rian nih, apakah seorang pemimpin perlu pandai bicara atau tidak? Dari jawaban Kak Linda dulu coba. Perlu nggak?
Menurut saya sendiri itu sangat perlu ya Kak. Mungkin bisa dilatih dari belajar dari kita bicara mungkin sepatah dua patah kata. Tapi nanti kebiasaan kok Kak. Dengan kita bertemu dengan banyak orang dan kita juga menyampaikan rencana kita ke depannya. Kita mengarahkan ke depan kegiatannya seperti apa. Nanti juga terbiasa sendiri seperti itu Kak. Jadi perlu sih saya rasa. Ya, itu jawaban dari Kak Linda nih. Dari versi saya, pemimpin ini sangat perlu perlu pandai berbicara karena pemimpin akan dilatih dengan adanya public speaking yang baik, bicara di depan umum yang baik, konotasinya harus jelas dan bisa dipahami oleh audiens. Betul sekali. Nah, di kegiatan kita kemarin juga, di kegiatan LPK salah satunya juga ada materi mengenai public speaking. Ayo, siapa masih ingat? Kak Taufik. Iya, Kak Taufik. Ada Kak Taufik Hidayatullah, dia merupakan penulis buku terkenal di Gramedia, menjadi bestseller buku di setiap tahunnya. Nah, beliau juga memberikan arahan mengenai public speaking yang baik dan rekan-rekan tidak perlu belajar yang harus mendatangkan materi profesional atau apapun. Ketika kakak bisa berani menatap muka sendiri di depan cermin, istilahnya apa ya, berlatih di depan cermin, terus ngobrol dengan lancar, ngomong berbicara dengan lancar, kemudian memahami isi materi yang akan disampaikan atau dibicarakan, itu bisa melatih diri kakak untuk menjadi kader-kader pemimpin di lingkupnya sendiri. Dan apalagi kakak bisa ikut kegiatan seperti yang mengundang materi narasumber, seminar-seminar. Nah, dari seminar-seminar mungkin kakak bisa menambah ilmu pengetahuan juga seperti itu. Ini Kak, ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Putri Novitasari dari Kuartir Ranting Karangawen. Kak, apakah pola kepemimpinan dapat diterapkan di lingkungan keluarga? Gimana nih Kak? Apakah pola kepemimpinan dapat diterapkan di lingkungan keluarga? Yang tadi saya sampaikan, bahwasanya tidak usah muluk-muluk harus lingkungan yang terlalu besar. Mulai dari diri kita, keluarga, orang lain, dan orang banyak. Iya. Seperti itu. Jadi kader atau pola kepemimpinan ini dapat diterapkan dari lingkup kecil dulu. Lingkup keluarga dulu deh. Ketika menjadi seorang kepala rumah tangga, apa yang harus disiapkan, apa yang harus diayomi, apa yang harus dibenahi, mulai dari itu dulu deh. Menjadi anak pun bisa. Anak harus belajar, pulang rumah sebelum jam yang sudah disepakati oleh orang tua. Hal-hal itulah, hal-hal kecil dari lingkungan keluarga bisa akan menumbuhkan rasa kepemimpinan di lingkup yang lebih besar. Iya, tentunya itu. Dari hal-hal kecil ya Kak, dari lingkup-lingkup kecil dan nanti akan terbiasa sendiri ke yang lebih besar seperti itu. Oke. Kakak, ini untuk sesi pertanyaannya tidak bisa terjawab semua. Iya. Nanti akan kami catat saja dan akan tetap kami sampaikan kepada Kakak Kuartir Cabang nama beserta dari kuarannya karena memang waktu juga ya Kak Linda dan masih banyak informasi habis ini yang akan kita sampaikan kepada kakak. Jadi mohon maaf apabila nanti ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami jawab. Begitu. Ya mungkin kalau tidak bisa bertanya di sesi ini bisa tanya di sesi selanjutnya seperti ya, itu betul. ya Kak. Karena kita ada 3 jumpa tokoh. Oh, tentu saja. Tokoh yang pertama ini karena beliau memang berhalangan hadir, oke tidak masalah, jangan berkecil hati. Ya. Tapi masih ada 2 tokoh lagi yaitu dari Dewan Kerja Nasional dan Dewan Kerja Daerah. Betul. Ya. Dan nanti saya juga sudah mendapatkan informasi untuk kegiatan nanti sore di kegiatan Ubaloka yang memberikan materi juga dari utusan Dewan Kerja Daerah. Wah luar biasa sekali ini. Berarti pemimpin yang ada atau kader pemimpin yang di tingkat daerah. Betul. Begitu ya, nanti kakak bisa ditanyakan di sesi tersebut. Kemudian ini ada nih Kak, saya agak sangat tertarik di pertanyaan dari Meranggen Kak, siapa itu? Kak Iin Dwi. Bukan bawahnya, ya Kak Lita. Bawahnya, Kak. Nah,
Apakah pemimpin itu harus memiliki pengetahuan yang luas? Harus. Iya, betul. Ketika pemimpin itu mungkin kaderisasi pemimpin ini harus belajar dari hal kecil, hal sedang sampai dengan hal yang luas. Karena pengetahuan inilah yang menuju pemimpin ini bisa dianut, apa ya istilahnya, dianut, dicontoh, ditiru oleh orang di sekitarnya. Jadi pengetahuan yang luas adalah bekal menjadi seorang pemimpin. Betul. Begitu ya. Ya, ini menambahkan? Cukup mungkin seperti itu, Kak. Ya. Karena juga pemimpin itu harus punya pengetahuan yang gimana ya? Lebih kompleks dan lebih lengkap seperti itu, Kak. Biar tidak istilahnya kayak bingung ketika ditanya seperti ini gitu. Wah, luar biasa antisipasi dari kakak-kakak ini, semuanya bertanya, tapi sudah kita sampaikan tadi karena keterbatasan waktu, jadi kita tidak bisa menjawab semua. Ya, selain waktu juga masih banyak informasi yang akan kami sampaikan. Nah, tenang kakak, simpan pertanyaannya untuk di sesi berikutnya karena masih banyak sesi. Iya. Yang lain untuk kakak bisa menggali kaderisasi pemimpin muda yang pastinya guna menyongsong lingkup yang jaya, atau dalam di sini adalah lingkup gerakan pramuka. Betul. Ya nggak usah muluk-muluk cabang dulu deh, kakak bisa menyongsong dulu di kuartir rantingnya masing-masing. Dibenahi dulu apakah ada problematika, apakah ada permasalahan yang memang itu sulit untuk dipecahkan, monggo diselesaikan dulu, setelah itu baru beranjak ke lingkup yang lebih luas. Selayaknya seperti rekan-rekan Dewan Kerja Ranting atau Dewan Ambalan, ketika memang sudah berhasil di tingkat Dewan Ambalan, naik di tingkat Dewan Kerja Ranting, naik lagi di Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah maupun sampai dengan Dewan Kerja Nasional. Iya. Tuh. Baik, ini ada banyak sekali pertanyaan yang belum bisa kami jawab, mengingat akan kami sampaikan beberapa informasi untuk kegiatan ini. Jadi mohon maaf dan silakan pertanyaannya bisa diutarakan, atau sesi selanjutnya kakak-kakak bisa lebih gercep bertanya seperti itu ya. Dan respon kakak-kakak juga harapannya selalu respon dengan apa yang kami sampaikan. Misal kami ingin kakak angkat jempolnya, ya diangkat, silakan seperti itu. Ya, baik kakak, untuk peserta Pinkon maupun pendamping, sekali lagi kami dari Dewan Kerja memohon maaf apabila di pagi hari ini belum bisa memberikan jumpa tokoh sesuai dengan jadwal, karena memang tadi seperti yang di awal bahwasannya kakak Nasir memang ada keperluan yang mendadak atau mendesak yang tidak bisa ditinggalkan, harus pergi secara cepat karena habis upacara pembukaan langsung masuk mobil, langsung beliau meninggalkan karena memang itu benar-benar urgent. Ya, benar-benar urgent. Tadi juga sudah menyampaikan materi dan saya sampaikan kepada kakak. Dan untuk pagi hari ini sesuai dengan jadwal adalah selesai pukul 11, akan tetapi kami potong 1 jam kakak-kakak. Jadi kita akhiri di pukul 10.15, ini kan 10.11 ya, di jam saya jam 10.11, kita akhiri di 10.15, dan monggo kakak untuk bisa beristirahat atau mungkin bisa menyicil ya. Iya, tadi kan ada penugasan seperti itu, bisa dibuat menyicil konsep, tugas. ini aku mau seperti apa sih tugasnya, seperti itu ya kak ya. Karena di upacara pembukaan tadi kakak ketua kuartir ranting ikut hadir. Nah, mumpung ikut hadir di tengah-tengah kakak peserta, monggo silakan bisa dimulai wawancaranya, bisa dimulai pertanyaan-pertanyaan yang memang itu sangat berkaitan sekali dengan calon kaderisasi atau kader-kader pemimpin baru, begitu ya Kak Linda? Benar sekali, karena nah kemudian jangan lupa diunggah.
Iya, betul. Dan like juga sangat penting ya, Ya, untuk oke. Karena kita hanya mengambil satu video dengan like terbanyak dan caption paling menarik ya dan paling menarik, inspiratif. paling inspiratif karena sesuai dengan kaderisasi kepemimpinan. Iya, betul sekali. Oke. Jadi cukup begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili dari Kak Nasir tidak bisa hadir dan saya sudah menyampaikan materi. Saya Nisa Diati dari Dewan Kerja Cabang Demak ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun perbuatan yang saya aturkan pada sesi pagi hari ini. Selamat berkegiatan untuk kakak, selamat menikmati segala kegiatan yang akan nanti kami suguhkan. Semisal ada kekurangan, ada memang kesalahan dari pihak kami, monggo segera utarakan ke Pinkon Panjenengan, kemudian Pinkon menyampaikan kepada kami panitia, karena memang alurnya seperti itu sesuai dengan kesepakatan technical meeting. Pinkonlah yang menjadi penghubung antara peserta, pendamping dan panitia. Iya, betul sekali Kak. Tapi ini udah selesai ya Kak. Gimana nih kalau kita sesi foto bersama nih Kak untuk? Ya, itu yang paling ditunggu-tunggu. Iya, gitu ya.